Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Bu Eka dalam mata pelajaran pendidikan agama Islam. Kali ini kita akan belajar hukum halal dan haram. Sebelum kita mulai pembelajaran kali ini, mari kita terlebih dahulu membaca doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Semoga dengan doa tadi kita dapat belajar dengan mudah dan diberi kefahaman oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Untuk materi kali ini kita akan membahas hukum halal dan haram, yaitu materi kelas 6 semester 1 untuk alokasi waktu yaitu 4 CP 4 kali pertemuan. Dalam mempelajari hukum halal dan haram, kita mempunyai tujuan pembelajaran. Yang pertama, 1. Menjelaskan definisi halal dan haram dengan benar. 2. Menyebutkan dasar hukum halal dan haram dengan benar. 3. Menjelaskan sebab-sebab halal dan haram dengan benar. 4. Membuat paparan tentang hukum halal dan haram dengan benar. Dan yang terakhir, menerapkan ketentuan halal dan haram dalam kehidupan sehari-hari. Apa kalian sudah tahu apa itu hukum halal dan haram? Kalau belum tahu, mari kita simak videonya. Ya, pengertian hukum halal dan haram itu ada pengertian umum dan pengertian khusus. Untuk pengertian umum, halal adalah segala sesuatu atau kegiatan yang diizinkan atau dibolehkan oleh syariat Islam dan digunakan atau dilaksanakan. Kemudian, pengertian dari haram adalah sesuatu atau kegiatan yang tidak diizinkan, tidak dibolehkan atau dilarang untuk digunakan atau dilaksanakan. Sedangkan untuk pengertian khusus, halal adalah segala sesuatu yang diperbolehkan oleh syariat Islam untuk digunakan, dikonsumsi atau dilakukan. Kalau haram itu adalah segala sesuatu yang dilarang oleh syariat Islam untuk digunakan, dikonsumsi atau dilakukan. Itulah pengertian hukum halal dan haram baik secara umum dan secara khusus. Setelah kita tahu apa itu halal dan haram, nah sekarang kita telusuri sih kenapa kita harus mengetahui halal dan haram. Ya, persoalan halal dan haram adalah salah satu aspek hukum dalam ajaran Islam yang sangat penting untuk kita ketahui. Halal dan haram merupakan batas antara yang baik dan yang salah. Dalam hidup sehari-hari, hampir setiap saat kita berhadapan dengan masalah halal dan haram. Dan selain itu, kita mengetahui halal haram itu agar kita senantiasa terhindar dari hal-hal atau perbuatan haram yang menyesatkan dan selalu berpihak pada hal-hal dan perbuatan halal yang mendatangkan kebaikan dan keselamatan. Setelah kita tahu apa pentingnya hukum halal dan haram, sekarang kita pelajari dasar hukum halal dan haram yang ada 3, yaitu Al-Quran, Al-Hadis, Ijtihad. Al-Quran adalah sumber hukum utama dalam ajaran Islam. Segala yang dihalalkan dalam Al-Quran adalah pasti halal, dan segala hal yang diharamkan dalam Al-Quran maka sudah pasti haramnya. Kemudian ada Al-Hadis. Al-Hadis itu disebut juga Al-Sunnah. Sunnah itu adalah perkataan, perbuatan, ketetapan, dan persetujuan dari Nabi Muhammad SAW yang dijadikan landasan syariat Islam. Kemudian ijtihad. Ijtihad adalah pengerahan segala upaya, pengetahuan, kemampuan, terutama kemampuan daya pikir yang dimiliki para mujahid untuk menggali dan menemukan hukum-hukum syariat. Itulah dasar hukum halal dan haram. Selanjutnya kita akan belajar tentang sebab-sebab halal dan haram. Sebab-sebab halal dan haram itu ada 3. Yang pertama karena zat asal,
kedua sifat asal, dan ketiga prosesnya. Yang pertama, zat asal. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menetapkan sesuatu yang haram karena zat asalnya, seperti bangkai, darah, dan babi. Kemudian, sebab sifat asalnya, perbuatan dan sikap yang sifatnya buruk, jahat, judi atau syirik itu diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian, karena sebab prosesnya, halal atau haramnya sesuatu bisa disebabkan oleh prosesnya. Proses pembuatan, pengerjaan, atau cara mendapatkannya akan menentukan hasilnya, halal atau haram. Kecuali sesuatu yang asal zat dan sifatnya haram tidak bisa berubah menjadi halal, walaupun prosesnya bagus dan benar. Setelah kita tahu apa itu hukum halal dan haram dan sebab-sebabnya, kita jadi bisa menerapkan dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, bisa diterapkan dalam sikap. Penerapan hukum halal dan haram harus dimulai dari membiasakan penerapan halal dan haram. Mulailah dari sikap mengakui dan meyakini bahwa hukum halal dan haram itu ditetapkan oleh Allah untuk kemaslahatan seluruh makhluk. Jadi kita terapkan halal dan haram itu pasti untuk kebaikan kita semua. Jadi kita terapkan ya. Untuk penerapan yang kedua yaitu penerapan dalam perilaku. Penerapan ini dapat diterapkan dalam perilaku membuang sampah sembarangan termasuk perbuatan buruk, zalim kepada lingkungan, dan bisa merugikan orang lain. Karena berawal dari perbuatan inilah terjadinya bencana yang menyengsarakan orang lain. Tetapi belum ada yang menghukuminya dengan haram, sehingga banyak perbuatan yang merugikan diri, orang lain, dan lingkungan, tetapi pelakunya tidak menyadari bahwa perbuatan seperti itu termasuk haram. Penerapan hukum halal dan haram yang selanjutnya yaitu penerapan dalam konsumsi. Alhamdulillah, kesadaran masyarakat muslim di Indonesia untuk mengkonsumsi produk halal itu sudah baik dan semakin meningkat. Nah, kali ini kita akan mengetahui apa saja manfaat hukum halal dan haram. Ya, kita tahu dengan kita menerapkan hukum halal dan haram itu bisa meningkatkan iman dan mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana yang kita ketahui, Allah Subhanahu wa Ta'ala sangatlah menyayangi hamba-hambanya yang senantiasa bertakwa, itu menjauhi semua larangannya, memakan atau melakukan yang halal dan meninggalkan yang haram. Itulah hikmah mengetahui hukum halal dan haram. Alhamdulillah, pembelajaran tentang hukum halal dan haram sudah selesai. Semoga kita bisa menerapkan dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih atas perhatian kalian semua. Dari awal sampai akhir pastinya Ibu banyak salah. Ibu mohon maaf yang setulus-tulusnya. Sebelum Ibu tutup dengan salam, mari kita terlebih dahulu membaca doa setelah belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna tibaa wa arinal batila batila warzuqna ijtinaba. Terima kasih sekali lagi. Sampai jumpa kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.